Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang turunan part pertama. Jadi pada bab 2.1 yaitu dua masalah dengan satu tema. Dua masalah yang dimaksudkan di sini, yang pertama yaitu masalah garis singgung kurva. Nah, ini sudah ada saya gambar ya. Jadi misalkan kita punya kurva nih, kurva yang berwarna ungu ya. Namanya Y sama dengan Fx. Kemudian kita ingin mencari garis singgung di titik P. Garis singgung di titik P, yang mana titik P ini koordinatnya adalah C, FC. Nah, untuk mencari garis singgung di titik P, kita perhatikan terlebih dahulu. Misalkan kita punya titik P, lalu ada titik tetap ya, P-nya tetap. Kemudian ada titik Q. Ya, sembarang titik pada grafik ini. Kita misalkan saja titik Q ini koordinatnya adalah C plus H, berarti FC plus H. Jadi tadi yang ini C, kita tambah jaraknya H ke kanan, ini kita kasih nama, berarti ini adalah titiknya C plus H. Jadi Q ini koordinatnya C plus H, FC plus H. Ya, ini hasil fungsinya atau disumbu Y-nya. Nah, di sini untuk mendapatkan garis singgung di titik P, kita tadi ini garis singgung. Kalau garis yang melalui titik P dan Q yang berwarna merah ini ya, sebuah garis yang melalui titik P dan Q. Nah, kita ingin garisnya hanya menyinggung di titik P saja ya. Maka langkahnya kita geser Q terus sepanjang kurva ini sampai dia berimpit di titik P. Nah, apa sih artinya ya? Nah, pertama, kalau kita ingin menentukan persamaan garis ya, yang garis yang warna merah ini, kita sudah punya titik titiknya, maka kita butuh yang namanya gradien garis. Pertama kita lihat dulu gradien garis PQ. Oke, gradien garis PQ. Nah, ini kita kasih nama saja gradiennya dengan lambang M. Ya, kalau di dalam buku ini dikatakan garis PQ ini garis sekan ya. Jadi dilambangkan bukan sekon, bukan waktu ya, sekan. Nah, M sekan ini kita lihat ya, untuk menentukan gradien garis, maka ini sudah digambarkan segitiganya. Adalah yang Y dibagi yang H. Oke. Jadi di sini yang disumbu Y-nya, jarak dari segitiga ini tingginya adalah FC plus H. Tentu saja jarak ini adalah selisih dari FC plus H. Jadi FC plus H dikurangi FC dibagi, nah ini jaraknya adalah H ya, berarti dibagi H. Jadi kalau kita ingin menentukan kemiringan garis ya, garis ini tadi ya, maka ya rumusnya adalah Y per X ya, selisih yang Y dibagi yang X, Y per X. Jadi rumusnya FC plus H min FC dibagi H. Kemudian nah kita ingin yakinya kita mau geser sedekat mungkin ke P. Nah, sehingga nanti kalau mau kita gambar, gimana sih
garis yang bersinggung di titik P saja. Nah, nanti dari garis singgung itu kan jadi begini nih. Nah, hanya menyinggung di titik P saja. Tadinya kan menyinggungnya yang ini. Yang pertama yang melalui PQ. Nah, kita misalnya si Q-nya bergeser terus mendekati ke arah P. Jadi misal Q-nya di sini. Misal Q-nya kita geser warna hijau. Maka garis singgungnya pun ya garis yang melalui dua titiknya. Nah, mungkin kita geser ke bawah. Ya, geser sampai nanti akan menyinggung hanya di satu titik P saja. Nah, garis inilah yang akan kita cari ya sebenarnya, garis singgung di titik P. Nah, kita perhatikan berarti makin dekat Q ke P, bagaimana nilai H-nya? Kalau misalnya Q-nya di sini, nilai H-nya makin kecil ya, atau dia makin mendekati ke Q, berarti nilai H-nya mendekati 0 begitu ya. Nah, maka disitulah akan muncul nanti konsep gradien garis singgung yang kita akan gunakan rumus limit di dalamnya ya. Akan muncul bentuk limit yang sudah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu kita bisa definisikan untuk garis singgung. Jadi definisinya garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik P, koordinatnya tadi C, Fc adalah ya garis yang melalui titik P, tentu saja ya, melalui titik P dengan gradiennya. Nah, kemiringan garis atau gradien garisnya yaitu M. Nah, ini kalau garis singgung itu kita namakan tangen line. Jadi lambangnya M tan. Itu adalah limit H menuju 0. Jadi kita ingin hanya karena Q-nya mendekati P, jadi nilai H-nya makin kecil, jadi menuju 0 dari rumus yang tadi. Karena kan kita ingin mencari gradiennya ya, M secant yang tadi sudah ditulis. Nah, kalau kita tulis rumusnya H menuju 0, rumusnya tadi Fc plus H kurangi Fc dibagi H. Nah, jadi kita ambil kesimpulan untuk garis singgung kurva Y sama dengan Fx, itu gradiennya adalah limit H menuju 0. Jadi ambil bagian sininya aja ya, limit H menuju 0 Fc plus H kurangi Fc dibagi H. Selanjutnya kita akan coba lihat contoh. Contoh 1 di buku. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx X kuadrat. Jadi fungsinya adalah X kuadrat pada titik 2,4. Jadi nah, kalau di sini yang ditanya hanya gradiennya saja ya. Nanti kita juga bisa tentukan persamaan garisnya, pertanyaan keduanya. Jadi kita buat 2 pertanyaan saja, jadi ada pertanyaan tambahan.
Tentukan persamaan garis singgung tersebut. Garis singgung tersebut. Ya, tersebut ini seperti yang pada poin A. Jadi yang pertama kita cari gradiennya dulu ya. Jadi kalau sebenarnya Y sama dengan X kuadrat ini sudah sangat biasa ya. Kita gunakan grafiknya kira-kira ya seperti ini. Nah, ini misalkan X-nya 1, nilainya ya 1. Ya mungkin garisnya kurvanya agak lebih. Nah, seperti ini aja. Saat 1 dia juga bernilai 1. Nah, ini 2. Anggap saja nilai ini 4 ya. Nah, sebenarnya kita ingin mencari garis singgung di titik 2,4 ini, titik P-nya yang ini ya. Maka ya secara kasarnya garisnya itu adalah yang ini, garis yang menyinggung di titik 2,4. Nah, bagaimana gradiennya? Maka untuk menjawabnya kita jawab yang bagian A. Gradien lambangkan M. Tadi apa? Limit H menuju 0 F C plus H min F C dibagi H. Nah, di sini kita tahu tadi si fx-nya rumusnya adalah x kuadrat. Ini harus bisa ya. Kalau fc artinya apa? Fc artinya ini adalah c kuadrat. Kemudian kalau fc plus h artinya c plus h kuadrat. C plus h kuadrat. Nah, jadi kita gunakan ke sini sama dengan, jadi M limit H menuju 0. Nah, C plus H nya menjadi C plus H kuadrat seperti yang sudah dijelaskan di sini. Kemudian dikurangi FC berarti C kuadrat dibagi H. Maka langkah menyelesaikan limit ini kita cukup uraikan pangkat 2-nya. C plus H dikuadratkan bisa ya. C kuadrat plus 2CH plus H kuadrat. Nah, ini udah selesai. Kemudian dikurangi C kuadrat dibagi H. Nah, di sini kita melihat ini C kuadrat dikurangi C jadi habis ya. Jadi ini habis. Yang tersisa itu limit H menuju 0 2CH plus H kuadrat dibagi H. Nah, untuk ini kita faktorkan. Jadi penyelesaian limit bisa dengan memfaktorkan H menuju 0. Kita keluarkan H-nya. Sehingga 2CH yang ini 2CH karena hanya udah keluar bersisa 2C. Kemudian yang H kuadrat bersisa H saja ya. Ini kalau dievaluasi H kali 2C 2CH, H kali H kuadrat. Nah, ini dibagi H sehingga kalau ini kita coret habis hanya dibagi ya. Yang tersisa apa? Nah, ini kita teruskan jawabannya sama dengan limit 2C plus H. Ini kalau mau ditulis lagi boleh. Kalau mau langsung juga bisa. 2C plus H. Nah, ini H menuju 0 kita ganti saja hanya dengan 0 sehingga menjadi 2C plus 0. Ya, 2C plus 0 atau kita hasil akhirnya adalah 2C.
Nah, kita tadi maunya di titik 2,4 ya. Berarti C-nya yang mana nih? C-nya sama dengan 2. Sehingga jawaban dari yang nilai limit ini boleh kita tulis di akhir atau dari awal kita langsung gunakan. Jadi bisa dua cara di sini ya. Kita bisa gunakan C plus H dulu, lalu terakhir ganti saja nilai C-nya, atau boleh langsung dari awal ininya rumusnya langsung berubah jadi 2. Jadi ini boleh ya di sini. Jadi M-nya karena tadi 2C artinya 2 kali 2 di titik 2,4 berarti nilai C ya. Tadi kan didefinisikan dari sini titiknya adalah C, FC. Jadi karena kita yang ditanya di sini 2,4 berarti C-nya 2. Jadi ini nilai gradiennya adalah 2 kali 2 4. Oke, jadi bisa seperti ini, atau dari awal ini kita udah ganti nilai si C-nya 2. Jadi 2 yang kita faktorkan adalah yang kita kuadratkan 2 plus H kuadrat, ini langsung 2 kuadrat. Jadi ini nanti udah jadi 2 kuadrat 4 gitu ya. Jadi bebas mau gunakan C plus H dengan rumus yang ada dulu, atau kita langsung gunakan titik C-nya diganti 2. Ya, jadi boleh. Jadi kalau kita tahu bahwa C-nya sama dengan 2, maka yang tadinya FC plus H artinya adalah F2 plus H. Sehingga kalau FC sendiri berarti F2 yaitu ya sesuai dengan rumusnya, karena rumus fx-nya x kuadrat, maka untuk F2 plus H berarti 2 plus H kuadrat, dan F2 artinya 2 kuadrat atau 4. Nah, itu yang digunakan ke limit yang tadi. Boleh juga kita gunakan limit H menuju 0. Tulis dulu boleh rumusnya FC plus H min FC dibagi H. Jadi di sini FC plus H-nya boleh dari awal kita, karena kita ingin mengganti ya, mengganti nilai C-nya dengan 2. Jadi kita dari sini udah tulis 2 dikurangi F2 seperti itu ya. Nah, tinggal diuraikan seperti yang tadi. H menuju 0, F2 plus H artinya 2 plus H kuadrat kurangi 2 kuadrat alias 4, atau ditulis dulu 2 kuadrat boleh, per H. Nah, uraikan bentuknya mirip dengan yang tadi, nanti keluarkan H. Kalau diuraikan limit H menuju 0, 2 plus H dikuadratkan 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4H plus H kuadrat ya. Ini harus bisa mengkuadratkan, lalu dikurangi 4 per H. Nah, ini sama seperti yang tadi, 4-nya habis mengurangi 4, lalu yang bersisa 4H plus H, lalu H-nya kalau mau langsung dibagi dengan yang bawah, jadi H-nya hilang 1 buah ya, sehingga yang tersisa adalah 4 plus H. Sehingga kalau hanya diganti 0, dia akan menjadi 4 nilainya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan gradiennya sudah, sekarang menentukan persamaan garisnya. Nah, kita harus ingat nih, persamaan garis singgung. Persamaan garis secara umum, persamaan garis apapun ya, melalui, ini untuk menjawab bagian B, melalui titik. Masih ingat rumusnya ya, melalui titik nanti 2,4 dengan gradien ya, gradien M yaitu 4. Nah, rumusnya apa? Persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1.
Jadi ini X1 X2 aja maksudnya dua titik yang diketahui, atau ini tadi C, FC nya ya. Tetapi secara umum kalau ada diketahui titik dan gradien, maka persamaan garis yang kita gunakan yang ini yang di kotak, maka ini menjadi Y kurangi 4 sama dengan 4 kali X min 2. 4X 4 kali 2 8, Y min 4, sehingga Y sama dengan 4X min 8. Nah, min 4 nya ke kanan jadi positif 4, sehingga Y sama dengan 4X min 4. Nah, ini adalah persamaan garis singgung dari kurva fx sama dengan y kuadrat di titik 2,4. Jadi persamaan garis yang merah ini ya, persamaan garis singgungnya yaitu y sama dengan 4x plus 4. Nah, ini yang lebih tepatnya. Kemudian masalah kedua yang juga masih sama cara penyelesaiannya dengan ini, yaitu masalah kecepatan sesaat. Jadi tadi kita udah bahas yang bagian pertama garis singgung, yang kedua yaitu kecepatan sesaat. Konsepnya sama, jadi kita langsung saja ke maksud dari kecepatan sesaat ini. Misal ya, misal suatu objek atau benda ya, objek bergerak sepanjang garis koordinat ya, bidang koordinatnya. Koordinat dengan fungsi posisinya diketahui. Jadi posisi benda atau objek tersebut dikatakan ft. Nah, t-nya di sini adalah waktu. Kalau fx ya x, y, kita gunakan untuk kecepatan ya, diketahui fungsi posisinya ft dengan t-nya ini adalah waktu, maka yang kita ingin cari tadi apa? Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat saat t saat waktu ya, saat t sama dengan c gitu. Waktu atau sesaat ya, waktu aja langsung ya. Pada aja ya katanya ya, pada waktu t sama dengan c adalah, jadi kecepatan sesaat itu ya, contohnya suatu benda bergerak, tentu dia bergerak dengan nah di saat waktu tertentu berapa kecepatannya, jadi sesaat gitu. Nah, ini sama yang seperti sebelumnya. Kalau di garis singgung tadinya adalah ada dua titik itu PQ. Nah, ini adalah garis singgungnya, lalu kita gerakkan Q menuju P sedekat mungkin. Nah, ini juga misalkan posisi awalnya di titik P nih bendanya, kemudian posisi akhirnya di Q gitu. Nah, nanti ada kecepatan rata-rata ya, kita mengenal kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata ini kita ingin ya posisi awal dan akhirnya itu sedekat mungkin ya. Jadi posisi tadi kalau ini jauh sama seperti garis tadi, kita ingin posisinya
ya sama gitu, jadi hanya di satu titik saja. Nah di saat itu berapa kecepatannya. Nah jadi untuk konsep ini juga kita tahu tadi posisinya menggunakan rumus fungsi ft, maka yang kita gunakan di sini adalah kecepatan rata-rata ya average, jadi lambang di sini AVG. Jadi limit H menuju 0 dengan rumus yang sama, yaitu limit H menuju 0 F C plus H kurang FC dibagi H. Nah ini yang lupa disampaikan tadi, untuk rumus ini gradiennya ini ada ya, ini dengan syarat limit tersebut ada ya, karena kalau limitnya nggak ada berarti kita nggak bisa mencari gradiennya, dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Jadi kalau nilai limit yang kita gunakan pada rumus ini ada, maka barulah ada gradiennya. Sama dengan materi yang ini juga dengan syarat limit tersebut ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Nah kita akan lihat juga contoh, misalkan diketahui ft nya atau fungsi posisinya adalah 16t kuadrat. Tentukan kecepatan sesaat pada t sama dengan 1. Jadi diketahui waktunya ya. Nah di sini kita gunakan V sama dengan limit H menuju 0 F tadi C plus H ya, C plus H min FC dibagi H. Nah gimana kita menggunakan ini? Kita ganti si C nya dengan 1 ya, karena kan T sama tadi saat T sama dengan C, jadi 1 ini sebagai C nya, T F1 plus H kurangi F1 dibagi H. Apa artinya 1 plus H? Sesuaikan dengan rumusnya. Kalau rumusnya adalah 16t kuadrat, berarti ini menjadi 16, si T nya kita ganti menjadi 1 plus H kuadrat FC F1, kalau ini diganti 1 berarti T nya kita ganti 1, jadi 16 kali 1 kuadrat ya 16. Nah ini dibagi H. Nah di sini kita perlu menguraikan bentuk pangkat 2 nya ya, sama dengan limit H menuju 0 16, yang 1 plus H nya diuraikan 1 plus 2H plus H kuadrat. Nah ini harus bisa 1 plus H kuadrat ya, kalau udah biasa atau kali 2 gitu ya. Nah yang cepet aja, jadi 1 plus 2H plus H kuadrat kurangi 16 dibagi H. Nah ini kalaupun tidak kita uraikan, coba dilihat ya, ini kalau kita kali 16 kali 1 16, nanti dikurangi sama yang 16, kemudian sisa 16 kali 2, jadi ini menjadi limit H menuju 0 16 kali 2 32H, 16 kali H kuadrat 16H kuadrat plus H. Ini sama, si H nya kita bagi, jadi kita hilangkan atau kita faktorkan ya, intinya H nya dicoret atas bawah, sebenarnya kita faktorkan, hilang H nya masing-masing 1, sehingga kita peroleh hasil akhirnya limit H menuju 0 ini sisa 32, ini 16H. Nah H yang bawah sudah nggak ada ya, karena dibagi tadi. Jadi tidak boleh hanya
Misalnya yang dihilangkan H, yang ini saja, yang ini masih H kuadrat, nggak boleh. Jadi konsep sebenarnya kan kita memfaktorkan. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. H-nya difaktorkan 32 plus H. Jadi artinya tadi 32 kali H, H kali H, H kuadrat. Oh ya, ini ada 16-nya. Ini ada 16 H-nya ya. 16 H. Oke, per H. Nah, yang tadi dihilangkan itu maksudnya H ini dibagi dengan H. Jadi yang tersisa 32 plus 16H. Nah, di sini kita bisa 32 tambah H-nya diganti 0, menyelesaikan limit seperti biasa ya. 16 kali 0 adalah 0, sehingga hasil ini jadi 32. Jadi kecepatan sesaatnya adalah 32. Nah, itu adalah pengantar untuk turunan, materi turunan, karena akan menggunakan konsep limit juga.